اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Diktat Salat yang ditulis oleh Kiai Haji Abdul Rahman Siddiq Hafizahullah Ta'ala, dan kita sudah sampai pada halaman 17. Terus ya. Tentang bacaan Al-Fatihah sudah belum? Oh sudah. Tentang bacaan Amin sudah. Berarti sekarang nomor 8 ya. Baik, baik, berarti halaman 12. Nomor 8 beliau mengatakan berangkat ruku dan cara ruku. Ketika berangkat atau bergerak untuk ruku, senantiasa mengangkat dua tangan terlebih dahulu dan bertakbir. Lihat kembali hadis Abdullah bin Umar pada halaman 4 dan hadis Malik bin Huwairis pada halaman 5. Kemudian beliau tampilkan hadisnya ini. An Abi Humaidin As-Sa'idi. Ini ada salah tulis, mestinya sinnya panjang. Sa'idi. Dari Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, wasaqal haditsan, dan dia menyebutkan panjang lebar hadis itu. Tsumma qala, kemudian Nabi mengucapkan Allahu Akbar, farafa'a, lalu beliau mengangkat, maksudnya mengangkat kepalanya. Tsumma i'tadala, kemudian i'tidal, berdiri i'tidal. Falam yasub ra'sah, maka beliau tidak menegakkan kepalanya, walam yuqni'hu, juga tidak menundukkan kepalanya. Berarti kepalanya adalah sedang-sedang. Wa wada'a yadayhi, dan beliau meletakkan kedua telapak tangannya ala rukbatayhi, pada kedua lututnya. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk maka beliau sambil mengucapkan takbir kemudian mengangkat tangan. Jadi Nabi mengucapkan Allahu Akbar kemudian sambil mengangkat tangan. Maka posisi kita berdiri kan sedekap. Nah, ketika rukuk Allahu Akbar kemudian rukuk. Nah, rukuknya itu hendaklah dengan i'tadal. Jadi mohon maaf, i'tadal di sini bukan berdiri i'tidal. Ini maksudnya lurus. Ketika rukuknya lurus. Yang lurus pada saat rukuk ini dua. Yang pertama adalah punggungnya lurus, leper, sehingga tidak boleh punggungnya melengkung begini. Kalau punggungnya melengkung ke atas, nah ini tidak sempurna rukuknya. Yang kedua, kepalanya juga lurus, lurus dengan punggung tadi. Nah inilah dua kelurusan di dalam rukuk kita. Kepalanya lurus dengan punggung dan punggungnya lurus alias leper. Dalam hadis ini hanya disebutkan tentang lurusnya kepala. Falam yasub ra'sahu wa lam yubnihu. Kepalanya tidak dongak, kepalanya juga tidak menunduk, tapi lurus betul-betul dengan punggung. Karena itu para ulama mengatakan, kemana mata kita melihat pada saat rukuk? Karena kepala kita lurus, berarti otomatis matanya melihat juga ke bawah, bukan ke tempat sujud. Karena kalau ke posisi rukuk, mata kita melihat ke arah sujud, pasti kepala akan dongak begini. Nah, itu tidak sesuai sunnah. Kepalanya hendaklah lurus. Makanya matanya menuju ke bawahnya kepala pas. Sebagian ulama mengatakan mata melihat ke arah kaki, nggak ada masalah. Karena kalau mata kita melihat ke arah kaki pada saat rukuk,
itu pun posisi kepala kita tetap lurus betul-betul bersama punggung kita tadi. Nah, sekarang mana dalilnya bahwa punggungnya lurus? Kan di sini nggak ada. Dalilnya kita temukan dalam hadis yang lain dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Maimunah. Maimunah, Ummu Salamah. Ummu Salamah menceritakan, demikian juga sahabat yang lain namanya Wabisah bin Ma'bad. Jadi ada dua perawi yang meriwayatkan. Yang saya tampilkan di sini riwayat Wabisah bin Ma'bad. Dia mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Saya melihat Nabi salat, fakana idza raka'a, maka beliau kalau rukuk sawwa dhuhrah, meratakan punggungnya. Hatta law subba alaihi al-ma', seandainya dituangkan air di atas punggung Nabi, lastaqarra, niscaya air itu akan tetap di tempatnya. Tidak turun ke bawah, tidak turun ke depan. Karena punggungnya lurus. Coba kalau punggung kita melengkung begini, otomatis kalau tengahnya dikasih air, dia akan turun ya ke bawah atau ke depan. Nah, ini karena lurusnya, maka perawi mengatakan andai dikasih air itu akan tetap di atas punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh sebagian para ulama. Karena itu untuk melatih supaya kita bisa lurus punggung kita pada saat rukuk, ya bisa dengan dua cara. Cara yang pertama, kita rukuk, kita menyuruh orang lain untuk melihat kita. Bagaimana posisi punggung kita? Apakah sudah rata ataukah masih melengkung? Karena kita tidak bisa melihat posisi punggung kita sendiri. Yang bisa melihat adalah orang lain. Cara yang kedua, kita mencoba rukuk di bawah sinar lampu. Nah, nanti kita lihat bayangannya. Apakah bayangannya itu lurus punggungnya ataukah tidak? Ketika bayangannya itu lurus punggungnya, berarti kita sudah berhasil rukuk dengan lurus. Meskipun saya jujur, kalau ada orang yang punggungnya tidak lurus pada saat rukuk, itu sholatnya tetap sah. Tapi kalau mau sempurna sebagaimana sholat Rasulullah SAW, marilah dua ini diluruskan. Punggungnya diluruskan dan kepalanya diluruskan dengan punggung. Kemudian termasuk dalam sunnah rukuk adalah meletakkan tangan pada lutut. Nah, jadi telapak tangan ini pas di lututnya. Sebagian orang itu kan meletakkannya di bawah lutut, Pak. Nah, itu salah. Mestinya pas lututnya. Ini lutut, nah dipegang. Bukan di bawahnya, ya. Ya, mungkin orang yang memegang ke bawahnya itu karena tangannya terlalu panjang mungkin. Ya. Atau mungkin dia tidak mampu untuk meratakan punggung, akhirnya dia tempelkan tangan pada bawah lutut tadi. Nah, itu tidak benar. Mestinya diletakkan pada lutut pas betul-betul. Dan sunnahnya telapak tangan ketika rukuk itu direnggangkan begini. Maka ringkasnya posisi tangan pada saat sholat ada 3 macam. Yang pertama direnggangkan, yaitu pada saat rukuk tangan kita direnggangkan. Supaya lebih menancap pada lutut kita. Posisi yang kedua pada saat sujud hendaklah dirapatkan. Supaya jari-jari kita semuanya menghadap ke arah kiblat karena kita sedang sholat disuruh menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga posisi biasa yaitu ketika mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ini nggak usah direnggangkan, juga tidak usah disempit-sempitkan begini. Biasa aja. Allahu Akbar. Normal. Nah, itu 3 kondisi telapak tangan kita atau jari-jari telapak tangan kita pada saat sholat, ringkasnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan hadis yang kedua. An Salim bin Abdillah. Ini mestinya tanpa alif ya, ini salah. Dari Salim bin Abdillah, qala, dia mengatakan qala Uqbah bin Amrin. Ini juga salah harakat. Mestinya Uqbah bin Amr. Ala mautah urikum, aku tunjukkan pada kalian salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya baginda Nabi. Qala faqama, maka dia pun berdiri wa kabbar dan takbir, tsumma raka'a, kemudian rukuk. Wajah fi yadayhi, ini salah lagi. Ini maksudnya wajah fa, dan dia itu merenggangkan yadayhi, kedua tangannya. Wa wada'a, dan beliau itu meletakkan yadayhi, kedua telapak tangannya, ala rukbatayhi, pada kedua lututnya.
Wa farraja dan beliau merenggangkan baina asabi'i antara jari-jari tangan beliau min wara'i rukbatayhi di belakang kedua lututnya. Hatta sehingga istaqarra menetaplah kullu syai'in segala sesuatu minhu dari badan beliau. Thumma rafa'a ra'sah, kemudian beliau angkat kepala, yaitu i'tidal. Faqama, lalu beliau berdiri, hatta istaqarra kullu syai'in minhu, sehingga tetaplah segala sesuatu dari tubuh beliau, maksudnya tuma'ninah. Thumma sajada, kemudian sujud. Fajafa, maka beliau merenggangkan lagi, merenggangkan tangannya begini, sehingga sujudnya lebar tangannya. Ini karena beliau sebagai imam sehingga tidak mengganggu sebelah kanan sebelah kiri. Hatta istaqarra kullu syai'in minhu, sampai tetaplah segala sesuatu dari tubuh beliau, maksudnya tuma'ninah. Qala fa shalla arba'a raka'atin, lalu Nabi salat 4 rakaat. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang saya lihat dari Nabi, yusolli, melakukan salat. Au hakadha, atau seperti inilah, kana yusolli bina, Nabi mengimami kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini membicarakan tentang ruku' secara lebih panjang. Maka dalam hadis ini disebutkan jafa yadaihi. Ini salah tulis ya. Ja'afi, ini mestinya apa? Jafa yadaihi. Merenggangkan kedua tangan. Jadi ketika ruku' tidak boleh siku kita itu nempel tubuh begini. Harus direnggangkan. Sehingga tidak ada anggota tangan kita yang menempel pada tubuh kita. Itu posisi ruku'. Makanya direnggangkan begini. Nah, dengan sebab tangannya direnggangkan seperti itu ketika ruku', maka menyebabkan punggungnya bisa lurus betul-betul. Tapi kalau tidak kita renggangkan, maka pastinya punggungnya akan melengkung tadi. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini disebutkan farraja baina asabi, merenggangkan jari-jarinya. Nah, itu sudah kita bahas. Itulah posisi ruku', posisi kedua telapak tangan kita pada saat ruku', jari-jarinya direnggangkan. Kemudian di sini disebutkan wara'i rukbatayhi, di belakang lututnya. Artinya posisi jari-jari kita ini boleh di samping sini. Nah, itu maksudnya di belakang ruku'. Boleh juga di bawahnya gitu. Nah, terserah enak yang mana. Kalau panjenengan letakkan jari-jari di bawah lutut, ini ada hadisnya. Nah, panjenengan letakkan jari-jari ini di sampingnya lutut, berarti begini makanya. Ini juga ada hadisnya, yaitu hadis ini. Nah, silahkan yang lebih gampang yang mana. Kalau saya lebih gampang jari-jarinya itu ke bawah, sehingga pegangan kita lebih kuat. Tapi kalau di samping ini kayaknya gampang merusuk. Tapi boleh dilakukan, boleh, karena ada hadisnya jadi. Kemudian di sini disebutkan juga istaqarra, sampai tuma'ninah. Maka ruku' ini harus tuma'ninah. Tuma'ninah itu bagaimana? Ketika kita kondisi ruku', kita tenang. Maka tidak seperti orang-orang yang sholat 23 rakaat 7 menit itu tanpa tuma'ninah, itu sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena tuma'ninah termasuk rukun dari sholat menurut 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Hanya satu mazhab saja yang mengatakan tuma'ninah bukan rukun, yaitu mazhab Hanafi. Nah, kita ini orang Indonesia kalau ditanya mazhabnya apa? Syafi'i. Kalau Syafi'i ya harus tuma'ninah. Kalau orang-orang Pakistan tidak tuma'ninah, ya wajar mereka tidak menganggap bahwa tuma'ninah itu rukun, dan mereka mazhabnya mazhab Hanafi. Meskipun ya tetap salatnya tidak benar, karena Nabi tidak pernah mengajarkan salat yang jempalian seperti itu. Itu namanya salat ayam sedang mematuk jagung terlalu cepat. Jangan menyerupai ayam. Kemudian wa fi lafdin li Abi Dawud, lafal Abu Dawud mengatakan falamma raka'a, tatkala beliau ruku', wada'a yadayhi, beliau letakkan kedua telapak tangannya ala rukbatayhi, pada kedua lutut. Wa ja'ala asabi'ah, beliau letakkan jari-jari tangannya asfala min dzalik, lebih rendah dari itu. Nah, inilah dalilnya tadi bahwa telapak tangan kita jari-jarinya boleh di bawahnya lutut.
Sebagaimana boleh juga di samping. Maka untuk yang samping ini dalilnya hadis di atasnya. Kalau untuk yang bawah ini dalilnya yang hadis bawahnya ini. Maka karena dua-duanya diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka silakan dipilih mana yang lebih mudah untuk kita. Hadis berikutnya, An Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kana adalah Nabi idza raka'a kal ruku' farraja. Ini kurang titik ya. Mestinya roknya tambah tasdid, kemudian haknya tambah titik. Menjadi farroja. Beliau merenggangkan baina asabi'i, antara jari-jari tangan beliau. Ini juga salah lagi, mestinya ainnya di kasrah, sobi. Jadi mohon maaf, ini memang bukunya buku cetakan apa? Cetakan yang kurang bagus ya. Cetakan yang pertama jauh lebih bagus. Meskipun cetakannya sangat kuno sekali, tulisannya masih ketikan ketikan apa alat ketik yang kuno. Tapi dari sisi tulisan Arabnya lebih banyak benarnya daripada yang naskah ini. Ini hurufnya sudah bagus-bagus, tapi harokatnya banyak sekali salahnya. Baik, kita lanjutkan. An Rifa'at bin Rafi' bihadhihi qissah qala, idza kunta, kalau kamu berdiri, fatawajjahta, lalu menghadap ilal kiblat, ke arah kiblat, fakabbir, maka takbirlah. Tsumma qra', kemudian bacalah bi ummil Qur'an, surat ummil Qur'an, yaitu surat apa? Al-Fatihah. Karena nama lain dari Al-Fatihah adalah ummil Qur'an. Wa bima Allah, dan juga dengan surat-surat yang Allah kehendaki, antaqra'a, untuk Anda baca. Jadi maksudnya setelah Al-Fatihah tambah surat yang lain. Seperti tadi saya membaca surat Az-Zilzal, kemudian surat Al-Adiyat. Wa idza raka'ta, dan kalau kamu rukuk, fadha' rahataika, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu ala rukbataika, di atas kedua lututmu. Wamdud dhahraka, dan panjangkan punggungmu. Panjangkan maksudnya apa? Ratakan ya. Karena satu hadis dengan hadis yang lain itu saling menafsirkan. Nah, hadis yang sebelumnya tadi saya sampaikan menunjukkan Nabi meratakan apa? Punggung. Berarti yang di sini panjangkan punggungmu itu maksudnya ratakan punggung. Maka di sini Kiai Abdurrahman Siddiq menerjemahkan ratakan punggungmu ya. Meskipun kata-kata umdud itu arti asalnya apa? Panjangkan ya. Panjangkan maksudnya ratakan. Sama dengan bumi ya. Bumi itu kan Allah mengatakan maddal ardh. Allah panjangkan bumi. Maksudnya gimana? Allah ratakan bumi. Meskipun bumi itu bulat, tetapi kita berada dimanapun di atas bumi, kita merasa bumi ini rata, yaitu datar. Maka sebagian orang yang salah paham mengatakan itu menunjukkan bahwa bumi datar. Padahal ya tidak. Ya, bumi itu ya bulat, sebagaimana sudah banyak buktinya. Ya. Tapi orang-orang yang tidak percaya silahkan aja. Baik, kembali ke sini. Ini ringkasan dari hadis-hadis tentang tata cara rukuk. Maka saya ulang lagi, kepala lurus dengan punggung, kemudian punggungnya rata, kemudian telapak tangannya memegang lutut, jari-jari tangannya direnggangkan, boleh di bawah lutut, boleh juga di samping lutut. Kemudian tangan ini haruslah direnggangkan sehingga tidak nempel pada tubuh kita. Nah, kemudian beliau memberikan kesimpulan. Hadis-hadis di atas menunjukkan satu, berangkat rukuk dengan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu sampai telinga atau pundak, seperti kemarin ya. Sampai telinga boleh, sampai pundak juga boleh. Adapun kalau sampai dada itu karena para sahabat dulu terpaksa. Mereka kedinginan sehingga mereka pakai kerubutan. Nah, karena kerubutan ya tangannya nggak bisa naik. Akhirnya setinggi pundak saja, itu karena terpaksa nggak apa-apa. Nah, kondisi normal ini sampai telinga atau sampai pundak. Kemudian dalam rukuk, dua telapak tangan ditaruh di lutut, jari-jari tangan merenggang di bawah lutut atau belakangnya. Belakangnya maksudnya sampingnya tadi ya. Karena kalau belakangnya ini nggak mungkin ya, sampingnya ini. Siku tidak saling merapat dan tidak menempel perut. Jadi sikunya renggang sehingga tidak boleh saling merapat atau ditempelkan ke perut, nggak boleh. Dan ini adalah pendapat seluruh para sahabat, kecuali satu orang sahabat Nabi yang namanya Ibnu Mas'ud.
Kalau Ibnu Mas'ud ruko itu caranya aneh banget. Ini kedua tangan digabungkan begini. Kemudian ditaruhkan, diselempitkan di antara dua lutut. Aneh sekali. Nah, tapi cara seperti itu adalah cara yang dulu diajarkan oleh Nabi di awal-awal Islam. Setelah itu oleh Nabi dihapus. Sekarang sudah sholatnya tidak pakai cara seperti itu. Sekarang diganti dengan cara yang sudah dijelaskan tadi. Karena itu dalam hal ini kita tidak mengikuti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau tampaknya belum tahu bahwasanya cara tersebut sudah dihapus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam Islam itu kadang-kadang ada perubahan hukum. Dulu-dulu hukum minuman keras itu masih diperbolehkan. Kemudian diubah hukumnya. Boleh minum miras, tapi jangan mendekati sholat. Makanya para sahabat mabuknya itu ba'da isya. Karena ba'da isya mabuk, nanti subuh sudah siuman. Kalau ba'da maghrib mabuk nggak boleh. Kenapa? Nanti isya akan masih mabuk. Kemudian diubah lagi oleh Allah. Sekarang haram secara total. Mau sebelum sholat, mau di luar sholat, jauh dari sholat, sama saja tidak boleh. Dan itu sampai hari kiamat sudah tidak akan berubah lagi. Karena wahyu sudah sempurna. Sama dengan kawin kontrak. Di awal Islam masih diperbolehkan. Kemudian tahun 6 Hijriah, tahun 7 Hijriah pada perang Khaybar diharamkan oleh Nabi. Tidak boleh kawin kontrak. Kemudian pada tahun 8 Hijriah, Nabi mengizinkan lagi karena para sahabat safar sangat lama sehingga mereka membutuhkan para wanita. Akhirnya diizinkan untuk kawin kontrak, tapi hanya diizinkan 3 hari. Habis itu kemudian Nabi mengumumkan lagi, mulai sekarang kawin kontrak haram lagi sampai hari kiamat. Nah, maka hukum ini sudah paten untuk masa sekarang, tidak boleh kawin kontrak sama sekali. Nah, kembali ke sini, rukuk yang benar adalah yang sudah kita jelaskan. Adapun tata cara rukuk Ibnu Mas'ud itu sudah dihapus caranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nomor 3, rukuk dengan mendatarkan punggung dan kepala dalam satu garis lurus, kepala datar dengan punggung. Ini mestinya ada gambarnya lebih bagus, Pak. Jadi kekurangan buku ini menurut saya tidak ada gambarnya. Seandainya ada gambarnya praktek, nah itu sangat bagus sekali sehingga lebih memudahkan orang untuk memahami maksudnya. Baik, kita lanjutkan poin yang ke-9 tentang bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu, ini mestinya sallallahu alaihi wasallam yukabbiru yukthiru, memperbanyak, ayyakula, mengucapkan fi ruku'ihi, dalam rukuknya, wa sujudihi, dan dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Subhanaka, maha suci engkau Allahumma ya Allah, rabbana wa rabb kami, wa bihamdik, dan dengan memujimu, allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya. Ya ta'awwalu, beliau itu mengamalkan Al-Quran, ayat Al-Quran. Yang dimaksud mengamalkan ayat Al-Quran itu adalah mengamalkan surat An-Nasr. Apa kata Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Kalau pertolongan Allah sudah datang, Fathu Makkah sudah terjadi, engkau melihat orang-orang pada masuk Islam dengan berbondong-bondong, maka tasbihlah dengan memuji Allah dan minta ampunlah, karena Allah itu Maha Pengampun. Nah, perintah ini, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, ini dipraktekkan oleh Nabi dalam sholat beliau. Maka di akhir-akhir hayat beliau, bacaan ketika rukuk dan sujudnya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana ini mengamalkan perintah fasabbih, wa bihamdik ini mengamalkan perintah bihamdi rabbik. Allahumma ighfirli ini mengamalkan perintah wastaghfir. Jadi perintahnya kan 3, fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfirullah. Nah, maka wiridnya Nabi juga tiga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini dibaca berapa kali? Ya boleh 3 kali, boleh 10 kali, boleh juga 1 kali. Karena 1 kali ini sudah tumakninah. Tapi yang paling bagusnya minimal sempurnanya itu adalah dibaca 3 kali. Lah bagaimana dengan bacaan rukuk yang biasa dibaca oleh orang-orang? Subhana rabbiyal azim. Kemudian kalau sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya itu boleh-boleh saja. Tapi kenapa beliau penulis memilih yang riwayat ini? Ini karena dilakukan oleh Nabi di akhir-akhir hayat Nabi. Alasannya apa? Karena inilah yang dilakukan oleh Nabi di akhir-akhir hayat Nabi. Jadi kalau dulu-dulu Nabi itu rukuk subhan rabbiyal azim, sujud subhan rabbiyal a'la, maka setelah turun surat An-Nasr tadi, beliau mengganti rukuk sujudnya, lafalnya, wiridnya diganti. Demikian juga karena hadis ini adalah paling sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi madhabnya Kiai Abdurrahman Siddiq penulis kitab ini adalah mana hadis yang paling sahih itulah yang semestinya kita pilih. Kan hadis kan banyak Pak. Bacaan iftitah ada begini, ada begitu, ada begini, ada begitu macam-macam. Nah, beliau pilih paling sahih. Bacaan rukuk ada banyak sekali. Nah, dari bermacam-macam itu beliau pilih paling sahih. Ini mazhab beliau. Dan mazhab seperti ini juga merupakan mazhabnya Imam Bukhari. Imam Bukhari kalau kita lihat periwayatan dalam hadis-hadis beliau, beliau pilih yang paling sahih dari riwayat-riwayat yang ada. Tapi kalau saya memilih, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Jadi kadang-kadang subhana rabbiyal azim, kadang-kadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Saya pilih itu. Meskipun penulis ini guru saya, tapi saya berbeda dalam sikap terhadap hadis-hadis Nabi dari beliau. Gak ada masalah. Yang penting tidak saling menyalahkan. Karena dua sikap itu sama-sama dua sikapnya para ulama. Di antara para ulama ada yang pilih satu saja, tapi yang paling sahih. Di antara para ulama ada yang mengamalkan semuanya, karena semuanya adalah sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya lebih suka mengamalkan semuanya. Kenapa? Karena dengan mengamalkan semuanya, kita bisa mengingat-ingat sunnah-sunnah Nabi yang bermacam-macam. Coba kalau panjenengan seumur hidup rukuknya hanya subhana rabbiyal azim. Nah, nanti disuruh membaca yang wirid ini gak hafal. Atau sebaliknya, subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli. Seumur-umur membaca ini, nanti ketika ada orang membaca subhana rabbiyal azim, mungkin ada yang kaget, loh, kok bacaan kayak begitu? Kok tidak seperti saya? Kenapa? Karena tidak mengamalkan semuanya, sehingga dianggap bahwa yang benar adalah yang dia lakukan. Nah, tidak seperti itu mestinya. Tapi ya silahkan pilih, ya. Panjenengan pilih mana terserah. Ya. Kalau panjenengan pilih subhan rabbiyal azim, itu ada dalilnya. Dalilnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa'amar ruku, adapun ruku, fa'azimu rabbakum." Maka agungkanlah Allah. Makanya membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Nah, subhana rabbiyal azim itu salah satu dalilnya ini. Fa'azimu rabbakum. Hadis riwayat Muslim sahih. Baik, kita baca keterangan beliau. 1. Menurut hadis itu jelaslah bahwa tasbih atau bacaan itu tiap kali dibaca lebih dari 1 kali. Batas terbanyak tidak ada. Di panjenengan ruku pengen baca 100 kali boleh, Pak. Panjenengan biasanya maksimal tuh tasbihnya berapa kali, Pak? Saya tanya maksimal loh, bukan minimal. Minimal paling ya setunggal. Nah, maksimal berapa kali pernah? 3 kali maksimal, Pak. Belum pernah yang 10 kali. Oh, 3 kali. Bagus. Itu sudah panjang, Pak. Tapi seandainya 10 kali itu lebih bagus, Pak. Tapi ya pas sholat sendiri aja.
Kalau pas menjadi imam, subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma gfirli ping 10. Nah, itu saya yakin jamaah antin berundel gitu. Wah, strategi kesuwen. Nanti besok lagi niteni gitu. Agar sing maju Pak Kais harus pindah masjid ya. Nah, maka kalau untuk sholat sendiri 10 kali bagus. Dalilnya apakah ada? Ada. Dalam buku ini ada. Tapi nanti ya, nanti akan kita baca semua hadis dalam bukunya. Baik, yang kedua, bacaan Nabi SAW itu diterangkan oleh Aisyah sebagai mentakwilkan Quran. Maksudnya apa? Mengamalkan Al-Quran. Yang menurut riwayat lain adalah surat An-Nasr, tadi sudah kita baca. 3. Menurut riwayat lain, ada juga bacaan-bacaan ruku atau bacaan sujud yang tidak sama dengan yang tersebut itu. 4. Tetapi ada diriwayatkan juga dari Aisyah bahwa sejak turunnya surat An-Nasr, ketika rukuk dan sujud dalam sholat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membaca tasbih yang tersebut. Nah, jadi apa yang panjenengan pilih tadi sudah sesuai poin 4 nih, Pak. Jadi Nabi setelah turun An-Nasr udah nggak berubah-ubah lagi tasbihnya, tasbih itu tadi. Baik, sekarang andaikan seseorang itu ruku, tapi dia tidak membaca apa-apa, bagaimana? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini, kita perlu mempelajari yang namanya ilmu fikih. Kalau kita hanya mempelajari hadis-hadis Nabi, kitab-kitab hadis, tidak akan menemukan jawaban untuk pertanyaan tadi. Tapi kalau kita membaca kitab-kitab fikih, akan kita temukan bahwa dalam kitab fikih dibahas sholat itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Nah, kalau rukun tidak boleh ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Nah, sekarang bacaan ketika rukuk, subhana rabbiyal azim, itu hukumnya apa? Itu termasuk sunnah-sunnah sholat. Sehingga seandainya orang itu sholat hanya diem tok saja, pas rukuknya maksud saya. Nah, begitu sami Allah liman hamidah, dia ikut iktidal. Sama sekali belum membaca tasbih. Itu sholatnya sudah sah, tetapi tidak sempurna. Okay? Pahalanya ya berkurang. Ya mungkin karena apa namanya memikirkan masalah-masalah lain, membayangkan sesuatu, akhirnya sholatnya tidak khusyuk, tidak membaca apa-apa. Tapi ya sahnya sah. Baik, nomor 10, cara i'tidal dari rukuk. Menurut hadis Abdullah bin Umar, lihat halaman 4, dan Malik bin Huwairith, lihat halaman 5, waktu bangkit dari rukuk itu mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, disertai dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana waktu takbiratul ihram. Jadi tingginya setinggi pundak atau setinggi telinga. Ada pun hadis yang mengatakan di awal takbir beliau tinggi setinggi telinga. Setelah itu takbirnya tingginya setinggi pundak, itu tidak sahih. Yang sahih adalah ya sama rata. Mau pundak terus boleh, mau setinggi telinga terus juga. Kemudian bacaan ini Sami Allahu liman hamidah, ini disebut istilahnya bacaan tasmi'. Tasmi' itu mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Setelah membaca tasmi', kita disunahkan membaca tahmid, Rabbana walakal hamdu. Jadi ringkasnya ketika i'tidal ada dua bacaan. Bacaan tasmi' sama bacaan tahmid. Nah, untuk orang yang menjadi makmum, bagaimana? Apakah dia membaca tasmi' dan tahmid atau hanya membaca tahmid saja? Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa makmum sama imam sama saja. Bacaannya ya Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Dan inilah pendapatnya mazhab Syafi'i. Adapun mayoritas para ulama berpendapat makmum hanya mengucapkan tahmid, tidak mengucapkan tasmid. Karena imamnya kan Sami Allahu liman hamidah, kan begini kan. Nah, begitu dia dah gitu, kita naik sambil mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Nah, panjenengan biasanya sebagai makmum itu baca tasmi' apa mboten? Dua-duanya dibaca. Nah, berarti mazhab Syafi'i panjenengan ya. Enggak ada masalah. Tapi kalau mengikuti mayoritas para ulama,
mayoritas para ulama ini madhab Hanafi, madhab Maliki maupun madhab Hambali. Nah, itu sami Allahu liman hamidah nggak dibaca karena bangkit langsung Rabbana wa lakal hamd. Kemudian satu hal yang perlu digarisbawahi, sebagian orang itu membaca sami'allah. Ini salah. Bukan nga. Itu makhluknya pada apa ini tenggorokan. Au. Beda tau ya? Nga, ngi, ngu. Nah, beda. Au. Ada lagi yang pakai ya sami'allah, salah juga. Jadi saya khawatir orang-orang seperti itu kalau dijadikan imam itu menyebabkan sholatnya oleh Allah tidak diterima. Sholatnya dia. Adapun sholatnya jamaahnya nggak ada masalah. Karena yang salah siapa? Imamnya. Imamnya sami'allah, makmumnya tetap sami'allah. Imamnya sami'allah, kita sebagai makmum tetap sami'allah. Karena itu dalam Islam memang menjadi imam itu dipilih yang orang yang paham sehingga sholatnya sama-sama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yusalluna lakum, para imam itu sholat mengimami kalian. Fa in asabu falakum, kalau sholatnya benar kalian dapat pahala. Wa in akhtau, tapi kalau sholatnya salah atau sholatnya jelek, falakum wa alaihim, maka kalian masih dapat pahala, dosanya mereka yang nanggung. Jadi penak jadi imam apa makmum, Pak? Jadi makmum ini mesti diterima ini. Kalau jadi imam, kalau jelek, nah itu enggak diterima, malah dapat dosa. Dalilnya ini alaihim, dosa mereka tanggung. Sami'allah, nah udah yang nanggung imamnya ini. Atau sami'allah, yang nanggung imamnya. Baik, inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah sampai angka 10. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, angka 11 tentang bacaan i'tidal dan sesudahnya pada halaman 15. Sisa waktu kita buka untuk soal jawab kalau ada yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Mau nggak, Pak?